Selamat datang di channel YouTube GoCoding. Pada video kali ini kita masih belajar tentang query MySQL, dan video ini adalah video bagian yang ketiga untuk materi query MySQL. Nah, pada video kali ini kita akan belajar untuk menggunakan operator AND, OR, dan NOT dalam query MySQL. Nah, yang pertama adalah operator AND. Berikut adalah formatnya, yaitu select kolom 1, kolom 2, dan seterusnya, from, nama table, where, kondisi 1, and, kondisi 2, and, kondisi 3, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah operator OR. Ini adalah format untuk menggunakan operator OR dalam query, yaitu select kolom 1, kolom 2, from nama table, where kondisi 1, OR, kondisi 2, OR, kondisi 3, dan seterusnya. Operator ketiga adalah NOT. Nah, berikut adalah formatnya dalam query. Select kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. From nama table, where, not, kondisi. Nah, operator AND dan OR digunakan setelah where. Tujuannya adalah untuk menggabungkan beberapa parameter ketika melakukan proses query. Nah, operator ini atau ketiga operator ini bisa digunakan untuk query select, query delete, dan query update. Nah, selanjutnya untuk query NOT digunakan untuk memanggil data yang bukan merupakan bagian dari kondisi, atau memanggil data yang bukan merupakan bagian dari parameter. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke dalam praktek bagaimana menggunakan operator ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan klik tanda lonceng agar teman-teman dapat update video dari kami. Nah, di sini saya masih menggunakan database yang sebelumnya, yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya, yaitu database SIM mahasiswa. Dalam database ini ada beberapa tabel, ada 6 tabel. Nah, di sini saya akan menggunakan tabel mahasiswa untuk menguji atau mempraktekkan operator-operator yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, berikut ini adalah query untuk memanggil seluruh data dari tabel mahasiswa. Kita coba, ini masih tabel mata kuliah, TBL mahasiswa. Klik go. Nah, berikut ini adalah isi dari tabel mahasiswa. Nah, kita coba panggil dulu parameter Jenker perempuan. Nah, jadi berikut ini adalah data untuk semua jenis kelamin perempuan. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan operator AND dengan tambahan tempat LHR sama dengan Batam. Nah, jadi ini kita gunakan AND untuk menggabungkan dua kondisi. Ini adalah kondisi yang pertama dan ini adalah kondisi yang kedua. Nah, biasa disebut juga dengan parameter pertama dan parameter kedua. Nah, jadi kedua parameter ini digabungkan untuk memanggil data yang kita butuhkan. Kemudian kita klik go.
Nah, maka didapat hasilnya adalah satu baris data. Nah, jadi di sini kita memanggil keseluruhan kolom dari tabel mahasiswa dengan kondisinya jenis kelamin adalah perempuan dan tempat lahirnya adalah Batam. Nah, jadi hanya ada satu data yang berjenis kelamin perempuan dengan tempat lahir di Batam. Nah, ini adalah query yang pertama kita lakukan untuk operator N. Nah, kita coba panggil hanya beberapa kolom saja. Select nama kolom, nama, kemudian wali, kemudian kita klik go. Nah, maka tampilkan kolom yang kita panggil. Kita juga boleh menggunakan beberapa cara. Kita panggil secara keseluruhan, kemudian koma, kita panggil, kita select all, kemudian kita panggil juga kedua kolom berikut ini. Nah, kadang-kadang kita perlu melakukannya untuk melihat data ini secara lebih mudah untuk dibaca. Kadang-kadang dalam database itu, dalam tabel itu ada banyak kolom kita ke samping. Nah, kadang kita perlu untuk memanggilnya seperti ini agar kita bisa melihat bahwa kita langsung menuju ke urutan yang paling terakhir daripada kolom tersebut. Kemudian kita klik go. Nah, maka akan ditampilkan di paling belakang. Nah, cara pemanggilan seperti ini juga suatu saat pasti akan kita butuhkan dalam membangun sebuah sistem. Nah, query berikutnya yang kita pakai adalah gabungan dari beberapa operator N. Nah, di sini ada dua. Kita coba panggil lagi dengan wali atau dengan email sama dengan kosong. Kemudian kita klik go. Nah, hasilnya kosong karena memang tidak ada data yang memenuhi parameter ini. Nah, artinya kita juga bisa menggunakan banyak atau beberapa N untuk menggabungkan beberapa parameter. Nah, kalau dalam database yang besar, kemungkinan pasti akan kita menggunakan beberapa N untuk mengkondisikan query kita. Nah, query berikutnya kita akan menggunakan operator OR. Kita coba select all from table mahasiswa where kita buat tempat lahir sama dengan Batam, kemudian or tempat lahir Jakarta. Nah, jadi kita memanggil keseluruhan kolom dari tabel mahasiswa di mana tempat lahirnya itu adalah Batam atau tempat lahirnya adalah Jakarta. Nah, jadi dia akan memanggil semua data yang memiliki tempat lahir Batam dan Jakarta. Nah, kemudian kita klik go. Nah, maka data tempat lahir yang akan ditampilkan adalah data yang mengandung Batam dan Jakarta. Nah, ini adalah penggunaan OR. Kita juga bisa menambahkan operator OR lagi untuk tetap tempat lahir sama dengan Bandung.
kemudian kita klik Go. Nah, maka data akan ditampilkan yang mengandung Bandung, Batam, Jakarta. Nah, jadi ada 3 parameter yang telah kita buat dengan menggunakan operator OR. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggabungkan antara operator OR dan operator AND. Kita coba tambahkan di sini where jenis kelamin sama dengan perempuan and. Nah, kita tempatkan OR-nya di dalam kurung sehingga yang dibandingkan nanti adalah jenis kelamin dan tempat lahir. Nah, di mana tempat lahir ada beberapa parameter, yaitu Batam, Jakarta, dan Bandung. Nah, jadi query-nya adalah seperti ini. Kita tempatkan yang mengandung operator OR itu di dalam kurung. Kemudian kita klik Go. Nah, maka didapatkan ada 3 data, di mana data tersebut mengandung tempat lahir Bandung, Jakarta, dan Batam dengan jenis kelamin perempuan. Nah, kita coba ganti jenis kelamin menjadi laki-laki. Ada berapa data yang mengandung jenis kelamin laki-laki? Ada 5 data. Nah, jadi kita juga bisa menggabungkan operator AND dan operator OR. Nah, selanjutnya kita menggunakan operator NOT. Kita coba tambahkan di sini where NOT, di mana ya, jadi kita memanggil semua kolom dari tabel mahasiswa di mana jenis kelaminnya tidak laki-laki. Kita klik Go. Nah, maka data yang ditampilkan adalah data yang jenis kelaminnya perempuan. Nah, selanjutnya kita juga bisa gabungkan dengan operator AND dan operator OR. Nah, yang pertama kita gabungkan dengan operator AND. Nah, kita buat sama-sama NOT ya, where tempat lahir and NOT ya, seperti ini penulisannya. Dari setelah N digunakan NOT, Batam, and NOT tempat lahir Batam ya, atau tempat lahir juga bukan Batam, dan jenis kelamin juga tidak laki-laki. Kita klik Go. Nah, maka data yang ditampilkan adalah data dengan jenis kelamin tidak laki-laki dan tempat lahir tidak Batam. Nah, jadi kita bisa menggabungkan operator-operator itu tadi. Kita juga bisa menggabungkan operator OR-nya tadi. Oke, ini kita ganti dulu. EndNote email tidak boleh kosong. N tempat lahir sama dengan Batam, OR tempat lahir Jakarta. Tutup kurung. Kita coba tes ya. Nah, maka data yang ditampilkan adalah
data jenis kelamin tidak laki-laki dan email tidak kosong, dan tempat lahir adalah Batam atau tempat lahir adalah Jakarta. Nah, kita juga bisa menggunakan note di sini ya. End note ya. Jadi kita memanggil semua kolom dari tabel mahasiswa di mana jenis kelamin tidak laki-laki, email tidak boleh kosong, dan tempat lahir tidak Batam atau tidak Jakarta. Nah, jadi yang dipanggil nanti semua data yang tempat lahirnya bukanlah Batam dan bukanlah Jakarta, dan email tidak boleh kosong, dan jenis kelamin tidak laki-laki. Nah, jadi kita bisa menggabungkan operator-operator ini seperti ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita coba tes, klik go. Nah, maka data yang ditampilkan adalah jenis kelamin tidak laki-laki, tempat lahir tidak Batam dan tidak Jakarta. Nah, di sini tidak ada Batam dan tidak ada Jakarta. Nah, dan juga emailnya tidak ada yang kosong. Nah, selain untuk query select, operator ini juga bisa digunakan untuk query update atau juga delete. Nah, kita coba tes. Kita hapus dulu ini. Kita coba panggil tabel jurusan, select all from tabel jurusan. Nah, kita lihat apa isinya. Isinya seperti ini, ada jurusan, jenjang, total SKS, total semester, dan fakultas. Nah, sekarang kita coba menggunakan operator-operator itu tadi dengan menggunakan query update. Update tabel jurusan, set, kita set jenjang sama dengan S1, where kita buat jurusan adalah teknik industri, kemudian N total SKS adalah 150 SKS. Nah, jadi di sini kita akan mengupdate atau mengedit jenjang yang kita isi dengan data S1 dengan kondisinya jurusannya itu adalah teknik industri dan total SKS-nya 150 SKS. Nah, jadi kita lihat jurusannya adalah teknik industri di mana total SKS-nya adalah 150. Nah, di sini ada teknik industri, total SKS 150 sudah terisi dengan data S1. Kita lihat lagi, ini teknik pertanian, ini adalah teknik pertanian juga. Nah, jadi di sini teknik pertanian masih kosong, teknik pertanian masih kosong di sini. Ya, nah kita ganti ke teknik pertanian saja. Pertanian. Nah, jadi yang kosong tadi di kolom jenjang akan diisi dengan data S1 di mana jurusannya adalah teknik pertanian dan total SKS-nya adalah 150. Kita klik go. Nah, ada errornya, kita coba lihat dulu. Coba kita cek lagi. Nah, di sini
kita sambil belajar bagaimana membaca error di query MySQL. Nah, di sini ada kodenya 1054 unknown column jejang ya, infield this ya. Jadi ini adalah kolom yang salah. Kita lihat ini harusnya jenjang. Oke. Nah, kemudian kita klik go. Nah, jadi ada dua kolom yang telah diupdate. Nah, kita lihat, kita coba gunakan. Ini kita cut dulu. Nah, kita select all from table jurusan. Klik go. Nah, kita lihat tadi teknik industri ya, teknik pertanian ya, teknik pertanian dengan total SKS 150 ini sudah diupdate dan ini juga sudah diupdate. Nah, jadi query-nya berjalan dengan sempurna. Oke, kita lihat lagi tadi. Nah, jadi untuk update juga kita bisa menggunakan operator AND atau juga operator OR. Nah, kita coba tes lagi untuk menggunakan operator OR-nya. Di sini kita coba masukkan ini ke dalam kurung, kemudian kita tambahkan operator OR, total SKS sama dengan 140. Kita coba. Nah, jadi di sini kita menggunakan operator AND dan operator OR untuk mengupdate tabel jurusan. Nah, kita akan update jenjang menjadi S1 di mana jurusannya adalah teknik pertanian dan total SKS-nya 150 atau 140. Oke. Nah, ini kita ganti saja menjadi D3 supaya hasil daripada perubahan query kita bisa kita lihat. Nah, tadi teknik pertanian itu dengan total SKS 150 itu adalah S1, nanti akan diganti menjadi D3 dan total SKS 140 juga menjadi D3. Nah, di sini total SKS untuk teknik pertanian nah tidak ada yang 140 atau kita gunakan teknik industri supaya kelihatan hasilnya. Oke, teknik industri itu ada 150, industri itu ada 140. Nah, supaya kelihatan hasilnya ini kita kosongkan dulu, kita jadikan kosong. Nah, jadi nanti semua data yang jurusannya teknik industri dan total SKS nya 150 atau 140 di update menjadi kosong. Nah, kemudian kita klik go, kemudian kita query lagi untuk melihat. Nah, di sini sebenarnya sudah ada diberitahu bahwa ada 3 kolom yang diupdate. Select all from table jurusan, go. Nah, jadi ini tadi teknik industri 150 itu sudah dikosongkan, teknik industri 140 dikosongkan, dan ini juga dikosongkan. Nah, jadi kita bisa menggunakan operator OR dan AND untuk update. Nah, juga bisa menggunakan operator NOT seperti ini. Kita coba tambahkan. Nah, kita pakai ya, teknik pertanian atau teknik elektro. Nah, jadi dia kalau 150 atau 140 dia tidak akan dipengaruhi, tetapi dia kalau 152 ini
140 tidak akan dipengaruhi, kemudian 140 tidak akan dipengaruhi. Nah, jadi kita akan mengupdate tabel jurusan jenjang akan kita kosongkan, di mana jurusannya teknik elektro tetapi total SKS tidaklah 150 atau tidaklah 140. Nah, kemudian kita klik go. Nah, ada satu baris data yang diupdate. Nah, kita query lagi. Nah, jadi hanya satu data yang dipengaruhi. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini kita sudah belajar menggabungkan operator OR, NOT, dan AND untuk update data. Nah, kita juga bisa gunakan operator tersebut untuk delete data ya. Jurusan. Nah, di sini kita akan menghapus yang mendelete data di mana jenjangnya itu adalah D3. Oke. Nah, dan total SKS-nya itu adalah 140. Nah, nanti yang dipengaruhi adalah ada dua data, yaitu D3 ini dan D3 ini. Oke. Atau kita berikan parameter yang lain. Kita hanya menghapus data ini saja. Kita coba edit data ini, kita berikan SKS-nya 142. Nah, kita akan menghapus jenjang D3 dengan total SKS 142. Oke. Delete from TBL jurusan where jenjang sama dengan D3 and total SKS sama 142. Nah, jadi kita akan menghapus dari tabel jurusan yang memiliki jenjang D3 dan total SKS 142. Nah, kita klik go. Nah, ada satu data yang diupdate atau dipengaruhi atau di delete. Ini kita cut dulu, kemudian kita select lagi. Oke. Nah, data D3 dengan total SKS 142 telah di delete. Nah, jadi seperti ini cara menggunakan operator AND, OR, dan NOT ya di dalam query MySQL. Nanti bisa dicoba-coba lagi, bisa digabung-gabungkan ketiga operator tersebut. Nah, jadi video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Go Coding.